Bab 1324, dengan pedang, kamu tak terkalahkan lintas alam. Di halaman, mata Yanida Zhou terbuka lebar dengan ketakutan di matanya. Kultivator. Dia tidak menyangka bahwa makhluk jahat di depannya ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Bagaimana dia mempelajarinya? Haro Hao. Pada saat ini, Yunto Hao tiba-tiba berlari keluar dan dengan marah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebilah pedang kayu juga menusuk alisnya. Setiap orang. Sander Ye melirik Yunto Hao dengan dingin, "Aku tidak percaya kamu tidak tahu apapun tentang apa yang dilakukan wanita itu, tapi kamu memilih untuk menutup mata demi memenangkan hati keluarga di belakangnya, kan?" Setelah mendengar Sander Ye, wajah Yunto Hao tiba-tiba menjadi jelek. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat niat membunuh di mata Sander Ye, dia terkejut. Apakah orang ini ingin membunuh ayahnya? Sander Ye mengabaikan Yunto Hao. Dia berbalik dan menatap Yanida Zhou. Yanida Zhou menatapnya tajam dengan tatapan mata yang ganas. "Dasar bajingan, jika kamu berani menyentuhku, keluarga Zhou ku tidak akan ampuni kamu." Keluarga Zhou adalah kepercayaannya yang terbesar. Sander Ye meliriknya dengan tenang dan berkata, "Aku sangat takut." Saat suara itu terdengar, kepala Yanida Zhou terlempar keluar. "Bunuh dia." Ketika para pelayan di ladang melihat kejadian itu, mereka begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. "Ah!" Yunto Hao tiba-tiba meraung, "Dasar bajingan." Sander Ye tiba-tiba berbalik dan menunjuk, dan dua cabang kayu tiba-tiba melesat ke lutut Yunto Hao. Rasa sakit yang hebat langsung membuatnya berlutut. Ayah berlutut di hadapan anaknya. Setiap orang. Yunto Hao menatap Sander Ye yang aneh di depannya dan berkata dengan ketakutan, "Aku ayahmu." Sander Ye terkekeh, rasanya sungguh nikmat, haha. Setiap orang. Pagoda kecil. Yunto Hao menatap Sander Ye, wajahnya sangat jelek, "Bajingan, apakah kamu berani membunuh ayahmu?" Sander Ye berkedip, "Aku tidak senang dengan apa yang kamu katakan, ini benar-benar menyebalkan." Setelah mengatakan ini, dia langsung berhenti. Kekuatan ayah aslinya sesungguhnya tidak bisa diremehkan. Kalau didengar, dia takut dipukuli. Jadi, lebih baik tidak melakukan hal bodoh. Sander Ye tersenyum, berbalik dan pergi, dan saat dia berjalan keluar dari kediaman Hao, pemandangan di depannya berubah, dan dalam sekejap, dia muncul di langit berbintang. Tidak jauh di depannya adalah senior Haro Hao. Haro Hao tersenyum tipis, "Kamu mengejutkanku." Sander Ye tersenyum dan bertanya, "Apa yang mengejutkan, senior?" Haro Hao berkata dengan lembut, "Kalau dipikir-pikir lagi, semua penderitaan dan kesulitan yang aku alami saat itu adalah kesalahanku sendiri. Ketika kamu tidak sekuat orang lain, alih-alih bersikap rendah hati, kamu malah terus dobrak. Jika kamu tidak menderita, siapa lagi yang akan menderita?" Haro Hao menenangkan pikirannya dan menoleh ke Sander Ye. "Aku memintamu untuk menempuh jalan yang sama seperti yang kutempuh untuk merasakan keputusasaan-ku. Tapi aku tidak menyangka kamu akan menggunakan cara itu untuk melarikan diri." Sander Ye ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, kita sudah sepakat tentang ini sebelumnya." Haro Hao tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku, tetapi tubuh asliku tidak ada di sini, dan tampaknya tidak ada gunanya bagi klon ini untuk percaya padamu." Sander Ye buru-buru bertanya, "Di mana tubuh asli senior?" Haro Hao berkata, "Tempat yang jauh." Wajah Sander Ye menjadi suram. Haro Hao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya,
dan sebuah buku kuno perlahan melayang di depan Sander Ye. Sander Ye sedikit bingung, "Senior, apa ini?" Haro Hao berkata, "Kitab suci pedang ini adalah hasil kerja kerasku seumur hidupku. Aku berikan kepadamu sekarang. Setelah kamu memahaminya, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, aku akan membantumu menyempurnakan ilmu pedang. Bagaimana menurutmu?" Sander Ye sedikit tidak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia hanya mengangguk, "Oke." Haro Hao tersenyum tipis, "Kita akan segera bertemu lagi." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku berharap dapat bertemu kamu lagi, senior." Haro Hao mengangguk dan berkata, "Aku bisa merasakan bahwa darah di tubuhmu tidak sederhana, terutama dua darah yang bahkan menurutku tidak dapat dipahami. Asal-usulmu tidak sederhana." Sander Ye berkata, "Aku biasa saja, keluargaku yang sangat kuat." Haro Hao tersenyum dan berkata, "Otakmu terlalu pintar. Kesulitan biasa tidak ada gunanya bagimu. Kamu seharusnya lebih menderita." Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis hitam. Senior ini benar-benar pantas menerima penderitaan yang telah dialami di masa lalu. Haro Hao menambahkan, "Ilmu pedangmu sangat hebat, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Aku harap buku panduan pedangku dapat membantumu." Sander Ye menyimpan buku panduan pedangnya dan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki di depannya, "Terima kasih, senior." Haro Hao berkata, "Aku bisa merasakan bahwa ada sebab dan akibat yang tidak diketahui dalam dirimu. Kamu mungkin mengalami musibah. Ada secercah jiwaku dalam kitab suci pedang ini. Jika kamu menghadapi musibah, kamu dapat mengaktifkan jiwa ini. Jika situasi di pihakku memungkinkan, tubuh asliku akan datang untuk membantumu secara langsung." Ekspresi Sander Ye terharu, lalu dia membungkuk dalam-dalam, "Terima kasih, senior." Dia tidak tahu seberapa kuat senior Haro Hao, tetapi dia tahu bahwa senior ini pasti cukup kuat untuk bersaing dengan Fasa Fan. Fasa Fan akan datang cepat atau lambat, dan kemudian akan ada pertempuran di antara mereka. Haro Hao tersenyum tipis, "Sampai jumpa nanti." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa nanti." Setelah berkata demikian, dia diteleportasi oleh suatu kekuatan misterius. Setelah Sander Ye menghilang, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Haro Hao, "Apakah musuhnya sangat kuat?" Haro Hao mendongak, tatapannya menembus galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya melewati Laut Pahit dan tiba seberang. Setelah beberapa saat, Haro Hao mengangguk sedikit, "Sangat kuat." Saat dia berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan segera dia menghilang dari pemandangan. Ketika Sander Ye kembali ke perpustakaan, Siyu dan Zoha masih ada di sana. Ketika melihat Sander Ye memegang sebuah buku kuno tebal di tangannya, pandangan rumit terpancar di matanya. Zoha buru-buru bertanya, "Putra suci, apakah kamu telah memperoleh warisan dari senior Haro Hao?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Zoha langsung mengacungkan jempol dan berkata, "Hebat. Selama bertahun-tahun, banyak kultivator pedang yang luar biasa telah muncul di dunia seberang, dan gereja suci seberang juga ingin menumbuhkan kultivator pedang yang lebih kuat. Bagaimanapun, kekuatan tempur kultivator pedang benar-benar mengerikan. Tetapi sayang, selama bertahun-tahun tidak ada satupun kultivator pedang yang disukai oleh orang suci sejati Haro Hao. Tanpa adanya warisan seorang orang suci sejati dan turunnya tekad perahu suci, sangatlah sukar untuk menembus batas-batas manusia biasa dan mencapai tataran orang suci sejati." Sander Ye melihat buku panduan pedang di tangannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh ke arah Zoha. "Apakah ada pergerakan di Laut Pahit?" Zoha menggelengkan kepalanya. "Belum, tapi jangan khawatir,
Orang-orang dari gereja suci selalu mengawasi di sana. Jika ada gerakan, kita akan segera mengetahuinya. Sander Ye mengangguk dan berkata, ayo masuk ke pagoda untuk berlatih. Saat dia berkata demikian, dia menatap Siyu dan bertanya, senior, apakah kamu juga kultivator pedang? Siyu mengangguk, ya. Sander Ye berkata, senior, buku panduan pedang ini terlalu mendalam. Ada banyak hal di dalamnya yang tidak ku mengerti. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membacanya bersamaku dan membantuku memecahkan keraguanku. Ketika Siyu mendengar kata-kata Sander Ye, dia tercengang. Zoha juga tercengang. Dia menatap Sander Ye dengan sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Siyu menatap Sander Ye, apakah kamu yakin? Sander Ye mengangguk, ya. Hati Siyu tiba-tiba menjadi rumit. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan putra suci. Kitab suci pedang orang suci sejati akan sangat membantu bagi orang kuat setingkatnya, dan dia bahkan mungkin bisa memperoleh sedikit rahasia orang suci sejati dari kitab suci itu. Dia tidak menyangka pemuda itu begitu murah hati. Itu sungguh murah hati. Jika menempatkan diri pada posisinya, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melakukan hal itu. Siyu tiba-tiba membungkuk sedikit pada Sander Ye, terima kasih. Sander Ye tersenyum dan berkata, Anda terlalu sopan, senior. Setelah berkata demikian, dia membawa keduanya langsung ke pagoda kecil itu. Zoha menghampiri Sander Ye dan bertanya, bisakah aku melihatnya juga? Sander Ye menatap Zoha dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu kultivator pedang? Zoha menggelengkan kepalanya, tidak, aku hanya penasaran. Sander Ye, aku ingat kamu seorang pendeta. Zoha mengangguk cepat, ya, saat ini aku adalah pendeta termuda di katedral pantai seberang. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita baca bersama. Melihat Sander Ye setuju, Zoha langsung tersenyum dan berkata, oke. Ketiganya menemukan tempat yang tenang, dan Sander Ye duduk bersila. Dia perlahan membuka buku panduan pedang. Begitu dia membukanya, sebaris kata muncul di mata mereka bertiga, dengan pedang, kalian akan menjadi tak terkalahkan di alam yang sama, dan kalian akan menjadi tak terkalahkan melintasi alam. Tak terkalahkan di alam yang sama. Tak terkalahkan lintas alam. Melihat kalimat itu, raut wajah Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius. Bersambung.